Ya, silakan masuk. Permisi Bu. Permisi Kak, silakan masuk. Halo Kak, selamat siang. Gimana nih kabar Kakak? Selamat siang Kak. Belakangan ini saya sering mengalami pusing dan badan saya juga gampang lemas Kak. Wah, begitu ya Kak, terima kasih. Coba saya lihat Kak formulirnya. Terima kasih ya Kak. Baik, berdasarkan hasil pemeriksaan kemarin Kak, kadar hemoglobin Kakak sekitar 10,5 gram per desiliter, yang artinya Kakak mengalami anemia ringan. Kalau boleh tahu, Kakak pernah dengar apa itu anemia? Pernah sih Kak, katanya anemia itu kekurangan darah, tapi saya kurang tahu secara detailnya Kak. Oh baik, betul anemia itu anemia itu kondisi di mana saat tubuh kita kekurangan hemoglobin, yaitu protein dalam darah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Karena itu tubuh Kakak juga jadi gampang lemas, pusing, bahkan sulit konsentrasi. Nah Kak, selanjutnya aku akan menunjukkan sama Kakak sesuatu yang namanya refleks anemia. Kakak boleh melihat ini ya. Kakak boleh lihat dulu. Nah, ini Kak semacam alat bantu atau poster di mana Kakak bisa mengenali gejala anemia dari tampilan fisiknya. Nah, Kakak pernah merasa melihat kondisi seperti mudah lelah, pusing, kulit dan kelopak mata Kakak pucat, sulit untuk konsentrasi, dan jantung berdebar dan sesak nafas? Iya Kak, saya pernah Kak, saya melihat kuku saya agak beda bentuknya Kak. Terus ketika saya ngaca, ketika saya melihat bawah mata saya, itu terlihat agak pucat Kak. Oh, itu salah satu tanda visual anemia Kak. Refleks ini memang membantu banget untuk mengenali kondisi fisik dari luar, tapi tetap harus diperkuat dengan pemeriksaan darah ya Kak, seperti yang Kakak lakukan kemarin, seperti cek HB Kakak. Nah, sekarang kita coba cari tahu penyebabnya ya Kak. Boleh Bu. Anemia terjadi pada remaja, apalagi Kakak remaja kan Kak, sering disebabkan karena asupan zat besi Kakak yang kurang. Boleh bantu cerita, Kakak biasanya makan apa sehari-hari? Kalau pagi Kak, saya sering konsumsi roti sama teh manis. Nah, kalau siangnya saya kadang makan mie instan, kadang juga ayam. Tapi saya nggak menggunakan sayur, nggak makan sayur Kak. Terus kalau malam juga Kak, saya seringnya ngemil-ngemil kayak cemil-cemilan yang banyak mengandung natrium-natrium garamnya yang banyak Kak gitu. Oh, oke, terima kasih ya Kak sudah jujur. Nah, dari saya lihat dari pola makan Kakak belum cukup untuk mengonsumsi sumber zat besi, misalnya dari hati ayam, daging merah, sayuran hijau seperti bayam dan juga makanan tinggi protein. Saya nggak terlalu suka Kak dengan hati ayam, tapi saya sukanya kayak bayam dan tempe Kak. Oh, itu bagus Kak. Itu salah satu cara langkah yang bagus. Tapi supaya zat besinya cukup, Kakak juga bisa kombinasikan dengan daging ayam, telur atau ikan. Dan jangan lupa Kakak minum vitamin C seperti jus jeruk supaya zat besinya lebih gampang diserap. Ini aku tunjukin lagi dari refleksi anemia ini, salah satu gambar menunjukkan efek kalau kakak mengkonsumsi zat besi, tapi vitamin C penyerapannya jauh lebih sedikit Kak. Ini Kak, seperti konsumsi makanan zat besi, daging merah, hati, ikan daging merah, hati, ikan, sayuran hijau seperti bayam, kangkung, sayuran hijau. Nah, selanjutnya perbanyak vitamin C seperti buah jeruk. Kakak juga bisa mengkonsumsi mangga, jambu biji, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kakak juga bisa hindari minum penghambat zat besi seperti kopi teh dan kopi setelah makan. Nah, selanjutnya kakak rutin mengkonsumsi tablet tambah darah. Program dari tablet tambah darah dari sekolah itu sangat membantu kakak untuk agar kakak tidak anemia lagi. Wah, saya baru tahu Bu soal itu Bu.
Jadi kita harus minum jus jeruk dibarengi dengan makan ya. Iya, terutama saat makan makanan kaya zat besi seperti nabati, sayur atau tempe. Tapi kalau kamu minum teh atau kopi berdekatan dengan makan, itu malah menghambat penyerapannya. Biasanya kamu minum teh nggak pas makan? Iya, saya sering banget nih Bu minum teh. Nah begitu, sebaiknya kamu memberi jeda 1 atau 2 jam setelah makan baru minum teh ya. Oke Bu, nanti saya coba ya. Bagus banget. Nah, karena kamu juga masih menstruasi, kehilangan darah saat haid bisa menghambat risiko anemia. Jadi penting banget nih buat kamu menjaga pola makan kamu. Iya Kak, saya juga kalau haid itu banyak sekali Kak keluar darahnya. Oh begitu. Oke, nanti saya akan bantu buatin contoh menu harian khusus untuk kakak untuk membantu menaikkan kadar hemoglobin kakak sendiri. Dan juga saya akan juga memberikan refleks seperti ini untuk kakak agar kakak bisa mengetahui lebih dalam lagi untuk pencegahan anemia. Biar kakak juga bisa cek sendiri di rumah. Kalau kakak lihat gejala yang sama lagi, langsung sadar untuk perbaiki pola makan kakak ya. Baik Kak, makasih banyak ya Kak. Ternyata hal yang sekecil itu sangat berpengaruh besar ya Kak ya. Iya, dan kamu hebat karena mau terbuka dan jujur sama ibu. Nah, jadi mulai sekarang kamu jaga pola makan dan kebiasaan kamu ya. Ini kakak berikan refleks untuk kamu pencegahan anemia. Makasih ya Bu.